Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1122. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia diberitahu oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu langsung dari ucapan Abu Sufyan sendiri. Kata Abu Sufyan, ketika berlangsung perjanjian damai antara saya dengan Nabi SAW, saya pergi berdagang. Sesampai kami di negeri Syam, ada surat dari Rasulullah SAW disampaikan oleh seseorang kepada Heraklius, Kaisar Agung Romawi. Kata Abu Sufyan, pembawa surat tersebut adalah Dihyah Al-Kalbi. Dia serahkan surat itu kepada penguasa Busra. Lalu oleh penguasa Busra tersebut, surat itu diserahkan kepada Heraklius. Heraklius bertanya, apakah di sini ada orang dari kaum pengirim surat yang mengaku menjadi nabi ini? Mereka menjawab, ya ada. Kata Abu Sufyan, lalu saya beserta beberapa orang Quraisy dipanggil. Kemudian kami masuk untuk dihadapkan kepada Heraklius. Dia menyuruh kami duduk di hadapannya. Lalu dia bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan darahnya dengan laki-laki pengirim surat yang mengaku menjadi nabi ini? Abu Sufyan menjawab, saya. Mereka lalu menyuruh saya duduk di hadapan Heraklius dan teman-teman saya disuruh duduk di belakang saya. Kemudian Heraklius memanggil penterjemahnya. Lalu dia katakan kepada penterjemah itu, katakan kepada mereka bahwa aku akan menanyakan kepada Abu Sufyan ini mengenai lelaki pengirim surat yang mengaku menjadi nabi itu. Jika ia berdusta, katakan bahwa dia berdusta. Kata Abu Sufyan, demi Allah, seandainya saya tidak khawatir dituduh berdusta, pasti saya akan berdusta. Lalu Heraklius berkata kepada penterjemahnya, katakan kepada Abu Sufyan, bagaimana leluhur lelaki yang mengaku menjadi nabi itu di kalangan kalian? Abu Sufyan menjawab, dia keturunan orang mulia di kalangan kami. Tanya Heraklius, apakah ada nenek moyangnya yang menjadi raja? Abu Sufyan menjawab, tidak. Tanya Heraklius, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengaku menjadi nabi? Jawab Abu Sufyan, tidak. Tanya Heraklius, siapa pengikutnya? Apakah kaum bangsawan atau rakyat kecil? Jawab Abu Sufyan, rakyat kecil. Tanya Heraklius, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Jawab Abu Sufyan, tidak berkurang, malah bertambah. Tanya Heraklius, apakah ada salah seorang pengikutnya yang murtad setelah masuk agama Nabi itu karena membenci agama tersebut? Jawab Abu Sufyan, tidak ada. Tanya Heraklius, apakah kalian pernah berperang dengannya? Jawab Abu Sufyan, iya pernah. Tanya Heraklius, bagaimana perang kalian dengannya? Jawab Abu Sufyan, antara kami dan dia bergantian memenangkan peperangan. Kadang dia yang menang, kadang kami yang menang. Tanya Heraklius, apakah dia pernah ingkar janji? Jawab Abu Sufyan, tidak pernah. Dan kami tidak tahu dalam perjanjian damai dengan dia yang sedang berlangsung sekarang ini, apa yang akan dia perbuat. Kata Abu Sufyan, demi Allah, tidak ada kata-kata lain lagi yang bisa saya ucapkan kecuali itu. Tanya Heraklius, apakah ada seseorang sebelumnya yang mengatakan seperti lelaki itu? Jawab Abu Sufyan, tidak ada. Heraklius berkata kepada penterjemahnya, katakan kepada Abu Sufyan, aku bertanya kepadamu tentang kemuliaan leluhurnya.
maka kau katakan bahwa dia di kalanganmu adalah keturunan orang yang mulia. Memang begitulah para rasul itu diutus dari keturunan yang mulia di kalangan kaumnya. Aku tanyakan kepadamu, apakah ada nenek moyangnya yang menjadi raja? Lalu kamu menjawab, tidak ada. Lalu aku katakan, kalau nenek moyangnya ada yang menjadi raja, maka lelaki yang mengaku dirinya nabi itu ingin meraih kembali kekuasaan nenek moyangnya. Aku tanyakan kepadamu tentang pengikutnya, apakah rakyat biasa atau kaum bangsawan? Lalu kamu menjawab, rakyat biasa. Memang begitulah para pengikut rasul-rasul itu. Aku tanyakan kepadamu, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengatakan menjadi nabi? Lalu kamu menjawab, tidak pernah. Aku tahu bahwa dia tidak pernah berdusta kepada manusia dan kepada Allah. Aku tanyakan kepadamu, apakah ada salah seorang pengikutnya yang murtad, keluar dari Islam setelah masuk Islam karena membencinya? Lalu kamu menjawab, tidak ada. Memang begitulah iman itu kalau sudah melekat di hati. Aku tanyakan kepadamu, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Lalu kamu menjawab, bahkan bertambah. Memang begitulah iman kalau sempurna. Aku tanyakan kepadamu, apakah kalian pernah berperang dengannya? Lalu kamu menjawab bahwa kalian pernah berperang dengannya. Dan perang antara kalian silih berganti menang dan kalah. Dia pernah mengalahkan kalian dan juga kalian pernah mengalahkan dia. Memang begitulah para rasul itu selalu diuji. Tapi akhirnya para rasul yang beruntung. Aku tanyakan kepadamu, apakah dia pernah ingkar janji? Lalu kamu menjawab bahwa dia tidak pernah ingkar janji. Memang begitulah para rasul, tidak ada yang pernah ingkar janji. Aku tanyakan kepadamu, apakah ada orang lain sebelumnya yang mengatakan seperti ucapannya? Lalu kamu menjawab, tidak ada. Aku katakan bahwa kalau ada orang lain sebelumnya yang mengatakan bahwa dia hanya meniru ucapan yang telah diucapkan oleh orang lain sebelumnya itu. Kata Abu Sufyan, kemudian Heraklius bertanya, apa yang diperintahkan kepada kalian oleh lelaki yang mengaku menjadi nabi itu? Saya, Abu Sufyan, menjawab, dia memerintahkan kami mengerjakan sholat, membayar zakat, menyambung sanak kerabat, dan menyucikan diri dari dosa. Kata Heraklius, kalau apa yang kau katakan mengenai lelaki itu benar, maka sungguh dia memang seorang nabi. Dan aku tahu bahwa dia akan terkenal, namun aku tidak yakin bahwa dia berasal dari kelompokmu. Kalau aku tahu bahwa aku bisa bertemu dengannya, tentu aku senang menemuinya. Kalau aku berada di dekatnya, maka pasti akan aku basuh kedua telapak kakinya, dan sungguh kekuasaannya akan sampai di wilayahku ini. Kata Abu Sufyan, kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah tersebut, lalu dia membacanya. Ternyata isinya sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Heraklius, pembesar Romawi, keselamatan tetap atas orang yang mengikuti petunjuk. Selanjutnya, saya benar-benar mengajak Anda masuk Islam. Masuklah Islam, maka Anda akan selamat. Masuklah Islam, maka Allah akan memberi Anda pahala 2 kali lipat. Tapi jika Anda menolak, maka Anda menanggung dosa semua rakyat Anda. Di dalam surat itu juga tertulis ayat yang artinya, hai orang-orang ahli kitab, marilah menuju kalimat yang sama antara kami dan kamu sekalian, yaitu kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Kita tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah. Dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling atau menolak, maka katakanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 64.
Setelah Heraklius selesai membaca surat tersebut, terdengarlah suara keras di dekatnya dan terjadi keributan besar. Lalu Heraklius menyuruh kami keluar, maka kami pun keluar. Kata Abu Sufyan, kemudian saya katakan kepada teman-teman saya ketika kami keluar, sungguh hebat apa yang dibawa oleh putra Abu Kabsyah. Sebagai penjelasan, putra Abu Kabsyah maksudnya adalah Rasulullah SAW, karena Abu Kabsyah adalah suami Halimah As-Sa'diyah yang menyusui Nabi SAW ketika masih kecil. Maka Abu Kabsyah adalah ayah Rasulullah SAW dari jalur sesusuan. Soalnya dia benar-benar ditakuti oleh raja orang-orang berkulit kuning. Kata Abu Sufyan, saya selalu yakin tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bahwa agamanya akan jaya sehingga Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7. Hadis Muslim nomor 1123. Artinya, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah menunggang seekor keledai dengan pelana yang di bawahnya ada kain bludru buatan Fada. Dengan membonceng Usamah di belakang beliau, dan ketika itu beliau menjenguk Sa'ad bin Ubadah di Bani Harits bin Hazraj. Waktu itu adalah sebelum terjadi perang Badar, sehingga beliau lewat di suatu majelis yang di situ ada orang-orang berbaur dari kaum muslimin, kaum musyrikin, dan para penyembah berhala, dan orang-orang Yahudi. Di majelis itu ada Abdullah bin Ubay, ada pula Abdullah bin Rawahah. Ketika debu akibat hewan tersebut bertebaran di majelis itu, maka Abdullah bin Ubay menutupi hidungnya dengan kainnya. Lalu dia berkata, janganlah kalian taburkan debu kepada kami. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka. Lalu beliau berhenti dan turun dari kendaraan. Beliau menyeru kepada mereka masuk agama Allah dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Maka Abdullah bin Ubay mengatakan, hai seseorang, apakah tidak ada kata-kata lain yang lebih bagus dari ini? Jika yang kau ucapkan itu benar, maka janganlah kamu mengganggu kami di majelis kami, dan kembalilah ke atas hewan tungganganmu. Sampaikan saja apa yang kau baca itu kepada kelompok kami yang datang sendiri kepadamu. Kata Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW, sampaikanlah Al-Quran yang Anda baca itu kepada kami di majelis ini, karena kami menyukainya. Kata Usamah bin Zaid, maka orang-orang muslim, orang-orang musyrik, dan orang-orang Yahudi saling mencaci sehingga mereka hendak berkelahi. Namun Nabi SAW senantiasa melerai mereka. Kemudian Nabi SAW menaiki tunggangannya hingga bertemu dengan Sa'ad bin Ubadah. Lalu Nabi SAW berkata kepada Sa'ad, hai Sa'ad, tidakkah kau dengar apa yang telah dikatakan oleh Abu Hubab? Maksudnya di sini adalah Abdullah bin Ubay. Dia telah mengatakan begini dan begitu. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, maafkanlah dia dan bersabarlah. Demi Allah, Allah telah memberikan anugerah yang tak terhingga kepada Anda. Orang-orang yang ada di daerah Buhairah ini telah setuju untuk mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin dan mengukuhkan ketokohannya. Tapi setelah Allah memberikan kepemimpinan kerasulan kepada Anda dengan membawa agama yang benar, maka Abdullah bin Ubay menjadi jengkel. Anda tadi telah melihat sendiri apa yang diperbuat Abdullah bin Ubay. Maka Nabi SAW memaafkan Abdullah bin Ubay. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4566.
Hadis Muslim nomor 1124. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, masing-masing pengkhianat akan membawa bendera pada hari kiamat yang ketinggiannya menurut kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, tidak ada pengkhianat yang paling besar dosanya daripada pemimpin yang berkhianat. Hadis Muslim nomor 1125. Diriwayatkan dari Abu Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tidak ikut berangkat ke perang Badar karena aku sedang keluar bersama ayahku, Abu Husail. Kata Huzaifah, lalu kami ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka bertanya kepada kami, apakah kau berdua akan menyusul Muhammad? Kami menjawab, kami tidak menyusulnya, kami hanya akan ke Madinah. Mereka lalu menyuruh kami berjanji dengan nama Allah dan Muhammad bahwa kami akan kembali ke Madinah tanpa turut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami beritahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, pulanglah kau berdua ke Madinah. Kita menepati janji dengan orang-orang kafir itu. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah untuk mengalahkannya. Hadis Muslim nomor 1126. Diriwayatkan dari Abu Nadar berdasarkan surat dari seorang lelaki dari suku Aslam, yaitu salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abu Awfa. Dia menulis surat kepada Umar bin Ubaidullah ketika berangkat ke perang Haruriyah untuk memberitahukan kepadanya bahwa ketika Nabi SAW bersiap-siap menghadapi musuh selama beberapa hari hingga matahari condong ke barat, maka beliau berdiri di tengah para sahabatnya lalu bersabda, saudara-saudara, janganlah kalian mengharap bertemu musuh atau mencari-cari musuh, mintalah keselamatan kepada Allah. Bila kalian bertemu musuh, maka hadapilah dengan sabar. Ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah kilatan pedang. Dalam hal ini yakni berjihad. Setelah itu Rasulullah SAW berdiri lalu mengucapkan doa yang artinya, Ya Allah yang menurunkan Al-Quran, yang menjalankan awan, dan yang menghalau pasukan. Halaulah pasukan musuh dan berikan kemenangan kepada kami. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 304 dan 3025. Hadis Muslim nomor 1127. Sebagai keterangan, sudah ada hadis dari Abdullah bin Abu Awfah radhiyallahu anhu yang telah disebutkan di muka. Hadis 1927 diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa pada perang Uhud yang artinya, Ya Allah, jika engkau kehendaki kami kalah, maka engkau tidak lagi disembah oleh manusia di bumi. Hadis Muslim nomor 1128. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, perang adalah tipu muslihat. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.